Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah masjid Salihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu berada di jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam membaca buku Al-Fiqhul Muyassar. Itu fikih ringkas yang ditulis oleh beberapa kelompok ulama, sekitar 4 alim ulama kota Saudi. Mereka berkumpul dan membuat sebuah buku yang namanya bukunya adalah Fiqhul Muyassar. Dan pada malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang bab fil haid wan nifas, yaitu bab tentang haid dan nifas. Insyaallah setelah pembahasan ini kita selesai dari bab taharah, kita akan berpindah ke kitabus shalah, yaitu pembahasan salat. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai, kalau tidak mungkin 2 pertemuan tentang haid dan nifas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang haid dan nifas disebutkan oleh para ulama, ini merupakan suatu pembahasan fikih yang cukup rumit. Bahkan kata para ulama ini banyak masalahnya di dalamnya. Karenanya Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, makastu fi babil haid tis'us sinin hatta fahimtuhu. Kata beliau, aku baru paham fikih haid dan nifas setelah aku belajar 9 tahun. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lalu bagaimana dengan kita yang ilmunya bagaikan langit dan sumur? Ini Imam Ahmad dalam memahami fikih haid, fikih nifas, beliau belajar selama 9 tahun. Baru setelah itu beliau paham secara komprehensif. Kenapa? Karena kalau kita lihat fakta di lapangan, ternyata para wanita ini berbeda-beda. Keadaannya berbeda-beda. Di setiap satu wanita berbeda dan wanita yang lain berbeda. Kemudian di negara ini kebiasaannya berbeda, kemudian di negara lain berbeda. Makanya pembahasan tentang haid ini sebenarnya sangat rumit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haid, kalau kita kembali melihat istilah para ulama, makanya haid ini adalah suatu darah tabiat yang keluar dari rahim para wanita. Dan terkadang para ibu-ibu ketika terkena haid atau datang masa haidnya, mereka merasa kesakitan atau yang lainnya. Maka bersabarlah para ibu-ibu, di situ ada nilai pahalanya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang dia merasa letih, wala wasabin, atau dia terkena penyakit, atau dia juga merasa khawatir, sedih, atau terkena gangguan, bahkan sampai duri yang tertusuk di kakinya, maka ini adalah ada pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW, illa kafarallahu biha min khatayah. Semua yang tadi itu yang disebutkan
kalau seseorang terkena hal-hal tersebut, itu bisa jadi takfir dosanya. Maksudnya pahala dosa-dosanya bisa terhapus dengan musibah-musibah tersebut. Makanya kata para ulama, haid yang dirasakan oleh para ibu-ibu ini bisa termasuk dalam penghapus dosa-dosa dari ibu-ibu. Maka bersyukur, jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang memberatkan. Maka jalani dengan bersyukur. Ini adalah tabiat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada para ibu-ibu. Jamaah yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk apa itu haid. Di sini muallif mengatakan bahwasanya haid kalau dalam secara bahasa artinya adalah as-sailan, yaitu aliran. Makanya dalam bahasa Arab disebut fadhal ma. Fadhal ma itu ada aliran air. Adapun secara istilah yaitu damun tabi'ah wa jibillah, yaitu darah alami. Jibillah adalah tabiat, darah alami, yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumatin. Darah alami yang keluar dari rahim ibu-ibu dalam waktu tertentu. Hala sihatil mar'ati, dalam keadaan sehat, min ghairi sababi wiladatin, tanpa karena sebab melahirkan atau persalinan. Jadi kalau kita lihat secara definisi, di sini muallif membuat ada beberapa poin. Jadi kalau haid secara bahasa artinya adalah aliran. Adapun secara istilah syar'i, maka ada beberapa poin. Yang pertama adalah dia itu darah alami. Kemudian keluar dari rahim wanita. Kemudian yang berikutnya dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya dalam keadaan sehat. Selanjutnya, bukan karena sebab melahirkan. Jadi kalau kita rinci, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 poin. Makanya dari tadi Anda sebut darah alami keluar dari rahim wanita dalam waktu tertentu. Jadi darah haid itu ada waktunya. Setiap wanita memiliki kebiasaan tertentu sehingga darahnya keluar dari rahimnya tersebut. Kemudian dalam keadaan sehat. Ini poin penting. Dalam keadaan sehat. Jadi kalau seseorang wanita keluar darahnya dalam keadaan sakit, maksudnya di luar kebiasaannya, maka itu bukan darah haid. Kemudian bukan karena sebab melahirkan. Karena kalau darah yang keluar disebab melahirkan adalah namanya adalah darah nifas. Ini tentang definisi tentang darah haid. Pembahasan berikutnya yaitu tentang bidayatu waqtil haid wa nihayatuhu. Yaitu kapan seseorang wanita akan mendapatkan masa haid dan kapan berakhir masa haid. Maksudnya di umur berapa dia mulai, biasa seorang wanita akan mengalami haid dan kapan
di umur berapa terakhir masa haid itu tidak ada lagi dalam dirinya. Disebutkan oleh mu'alif di sini, la haidha qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid sebelum genap umur 9 tahun. Jadi menurut mu'alif, wanita di bawah umur 9 tahun, yang belum umur 9 tahun, tidak bakalan haid. Tidak akan pernah terjadi haid. Karena dia mengatakan, li'annahu lam yathbut fil wujud li imra'atin haidun qabla dhalik. Karena kata mu'alif, tidak pernah terjadi di dunia ini, mungkin setelah mereka meneliti bahwasanya tidak pernah terjadi haid pada seorang wanita di umur 9 tahun. Waqad ruwiya Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, idza balagatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau pernah mengatakan bahwasanya kalau seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun, fahiya imra'atun, maka dia telah menjadi seorang wanita dewasa. Ana ulang, idza balagatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun. Kalau seorang anak wanita telah berumur 9 tahun, maka dia telah menjadi seorang wanita dewasa. Ini batas minimal seorang wanita akan mendapatkan haid. Kemudian mu'alif melanjutkan, wala haidha ba'da 50 sanah fil ghalib ala sahih. Ini beliau menjelaskan tentang umur terakhir seorang wanita mendapatkan haid. Beliau mengatakan tidak ada haid setelah umur 50 tahun. Ini kebanyakan seperti itu kata mu'alif. Setelah wanita berumur 50 tahun, jadi 51 biasanya sudah tidak terjadi haid lagi. Kemudian beliau membawakan riwayat, waqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat, idza balagatil mar'atu 50 sana kharajat min haddil haid. Apabila seorang wanita telah mencapai umur 50 tahun, maka dia sudah tidak terkena lagi haid. Dia sudah keluar dari masa-masa haid para wanita. Ini pendapat muallif yang menyebutkan bahwasanya tentang batas minimal seorang mendapat haid dan batas maksimal seorang mendapatkan haid. Jadi kata muallif, Anda tulis, batas minimal adalah 9 tahun. Batas maksimal 50 tahun. Ini pendapat jumhur ulama. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada analisa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini merupakan suatu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya membatasi umur 9 tahun dan umur 50 tahun ini sepertinya kurang tepat. Bahwasanya kalau di bawah 9 tahun keluar darah seperti haid, ini bukan haid, ini kurang tepat. Kemudian kalau ibu-ibu sudah umur 51 tahun, kemudian keluar darah seperti yang biasa dia rasakan di umur 50 tahun dan sebelumnya, ini bukan haid, ini kata beliau kurang tepat. Yang benar adalah tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal. Adapun hadis tadi yang diriwayatkan dari Aisyah yang mengatakan bahwasanya idza balagatil jariyatu tis'a sinin fahiya imratun, kalau seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dia adalah wanita dewasa, maka ini maksudnya bukan dia haid di umur 9 tahun. Maksud kata Syekhul Islam, mereka mengatakan maksudnya ada wanita kalau sudah 9 tahun dia bisa melakukan apa yang dia perlu. Maksudnya dia bisa menafkahkan dirinya, bisa mengerjakan keperluannya sendiri. Jadi tidak mesti dibawa ke batasan haid. Akan tetapi 9 tahun ini biasanya kalau wanita sudah 9 tahun, dia bisa mengerjakan semua keperluan dia. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak mesti bahwa makna tersebut adalah batasan 9 tahun wanita akan haid. Kemudian kalau batas akhir dari riwayat kan sebut tadi 90 tahun, ini juga kurang tepat. Kenapa? Kalau misalnya ada ibu-ibu
umur 51 tahun atau umur 52 tahun, tiba-tiba keluar darah seperti yang dia rasakan sebelum-sebelumnya dan itu teratur, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti menurut antum ini bukan darah haid. Yang benar ini tetap darah haid. Al-ibrah di darahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan." Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka bertanya tentang haid. Apa itu haid? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa adan." Dia itu adalah kotoran. Jadi yang menjadi patokan adalah darahnya. Dan darah haid itu ada sifat-sifatnya. Dia kehitam-hitaman dan ada memiliki bau yang karihah. Makanya yang lebih tepat bahwasanya tidak ada batasan antara minimal dan maksimal. Kita tulisnya di sini yang benar wallahu taala alam, tidak ada batasan minimal dan maksimal. Yang menjadi patokan adalah darah haid. Mau dia umur 8 tahun, tapi kalau dia sudah keluar darah haid dan keluar seperti memang darah yang disebutkan oleh para ulama darah haid, maka dia sudah haid. Itu darah haid. Kemudian kalau telah umur 51 tahun atau 52 tahun, kemudian ada darah yang keluar seperti yang dia rasakan sebelum-sebelumnya, maka juga kita katakan ini adalah darah haid. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pembahasan kedua yaitu aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Yaitu tentang berapa hari minimal seorang wanita itu haid dan berapa maksimal seorang wanita itu akan mengalami haid. Jadi biasanya berapa hari, minimal berapa hari dan maksimal berapa hari. Beliau mengatakan di sini as-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Yang paling benar wallahu taala alam, tidak ada batasan minimal dan juga tidak ada batasan maksimal. Jadi kapan seseorang haid, misalnya dia haid hanya 5 jam misalnya, ya sudah setelah itu dia suci, maka kita anggap itu suci. Begitu juga berapa lama dia haid, misalnya lebih dari 7 hari, lebih 8 hari, selama itu darahnya masih darah haid, kita katakan itu adalah haid. Wa inna ma yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urfi. Kata muallif, waktu maksimal dan minimal kita kembalikan ke kebiasaan para wanita, kebiasaan para ibu-ibu. Kemudian beliau mengatakan wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan masa haid para ibu-ibu itu biasanya 6 atau 7 hari. Ini kebanyakan para wanita kalau haid sekitar 6 sampai 7 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsyin, Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabiah bernama Hamnah binti Jahsyin, "Tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'atin." Jadikanlah dirimu sebagai berstatus haid. Anggap dirimu sebagai berstatus haid selama 6 hari atau 7 hari fi ilmillah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya jadikan dirimu sebagai status haid selama 6 atau 7 hari. Tsummaktasili. Kalau sudah lebih dari itu, maka mandilah. Wa shalli arba'ata wa ishrina yauman. Kemudian salat selama 24 hari. Au salata wa ishrina yauman, atau 23 hari. Kama yahidun nisa wa yathurna. Sebagaimana kaum wanita biasa haid dan suci. Limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Berdasarkan waktu haid mereka dan suci mereka. Jadi intinya artinya tidak ada batasan minimal dan maksimal waktu haid. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya batas minimal itu yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Mereka mengatakan selama 1 hari 1 malam itu kalau misalnya darahnya berhenti, dia tetap tidak boleh sholat. Dia menunggu sampai 1 hari 1 malam. Tapi yang benar tidak ada batasan 1 hari 1 malam karena tidak ada dalil yang tegas. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya batas maksimal itu 15 hari. Lebih dari 15 hari maka itu bukan darah haid. Tapi yang benar wallahu taala alam, tidak ada batasan maksimal.
Yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan adalah darahnya. Kita lihat darahnya. Kalau darahnya seperti darah haid yang ibu-ibu rasakan, maka itu namanya haid. Wallahu ta'ala alam. Apalagi dalam hadis tadi Nabi mengatakan wanita itu biasanya 6 sampai 7 hari. Kalau sudah suci maka mandilah dan sholatlah. Jadi intinya tidak ada batasan. Ini hanya kebanyakan wanita itu 6 sampai 7 hari. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ma yahrumu bil haidi wan nifas. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid atau dia sedang nifas. Jadi nifas tadi kita sebutkan maknanya adalah, tadi lupa sebutkan, nifas adalah darah yang keluar disebabkan persalinan. Darah yang keluar disebabkan persalinan. Meskipun itu dia belum bersalin, tapi kalau sudah keluar darah itu namanya darah nifas. Biasanya sampai 40 hari. Pembahasan berikutnya itu apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita kalau dia haid atau dia nifas. Yang pertama adalah al-wat'u fil farji, yaitu jima. Tidak boleh dia dijimai. Dan laki-laki tidak boleh menjimai wanita yang haid. Liqauli ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Janganlah engkau mencampuri istri kalian, mencampuri wanita ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah kalian dekati mereka sampai mereka benar-benar suci. Ketika ayat ini turun, maka Nabi SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah sesuka kalian terhadap istri-istri kalian kecuali nikah. Nikah maksudnya di sini adalah jima. Jadi ini Syekh Utsman hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang wasat, yang pertengahan. Kalau kita kembali ke agama-agama lain, misalnya agama Yahudi, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi kalau istri-istri mereka sedang haid, maka mereka jauhi. Seakan-akan istrinya itu najis. Jadi tidak dijauhi, tidak diajak makan bareng, tidak diajak duduk bareng. Ini orang-orang, karakter orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nasrani, apabila istrinya haid, maka mereka lakukan seperti wanita biasa. Mereka jimai dan seterusnya. Tidak ada batasan yang mereka lakukan. Adapun agama Islam adalah agama yang wasat, pertengahan. Apabila istri-istri kita sedang haid, maka kita tidak menjimai mereka, tidak berhubungan dengan dia, akan tetapi kita masih melakukan mereka seperti biasanya. Yang dibedakan adalah kita di tengah-tengah. Kita tetap melakukan mereka sebagai istri kita, kan tetapi yang tidak kita lakukan hanya jima. Ini berbeda dengan tadi kita sebutkan Yahudi dan Nasrani. Nah ulang, kalau Yahudi mereka jauhkan, seakan-akan wanita itu kalau haid najis. Adapun Nasrani, wanita kalau haid itu tidak ada bedanya dengan wanita yang tidak sedang haid. Mereka jimai dan seterusnya. Adapun kita di tengah-tengah, kita perlakuan mereka sebagaimana mestinya, kan tetapi kita tidak, yang membedakan kita tidak menjimai atau menyetubuhi mereka. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, al-istimta'u minal haid fima fawqa surrah wa duna rukbah jaizun bin nasil wal ijma'. Al-istimta', istimta' itu maksudnya bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid, itu boleh dengan batasan di atas pusar mereka, kemudian di bawah lutut mereka, ini boleh secara ijma'. Jadi boleh kita masih misalnya bercumbu dengan wanita, yang penting intinya tidak sampai ke dalam berhubungan, tidak jima. Kemudian hal yang kedua yang tidak boleh dilakukan saat wanita haid adalah talak. Kita nggak boleh mentalak wanita ketika mereka sedang haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Maka mentalaklah mereka di waktu-waktu mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang lain, li Umar lamma talaqa ibnahu Abdullah bin imraatihi fil haid murhu falyuraji'ha.
Jadi suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk kembali rujuk kepada istrinya tersebut. Jadi talak, kalau kita baca buku-buku fikih, ada macam, ada namanya talak sunni, ada namanya talak bid'ah. Talak bid'ah ini adalah salah satunya seperti mentalak istri ketika sedang haid. Bagaimana hukumnya? Apakah jatuh apa enggak? Para ulama khilaf. Dan wallahu taala alam, yang benar talaknya tetap jatuh. Hanya lelaki ini dia berdosa. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia talaknya jatuh, tapi dia harus kembali rujuk kepada istrinya. Tapi nanti ada pembahasan masalah talak ini, karena enggak ingin berlebar-lebar. Intinya, kalau seorang wanita sedang haid, tidak boleh kita mentalaknya. Tidak boleh kita mentalaknya. Kalau kita ingin mentalak, maka tunggu sampai dia selesai haid, baru kita talak atau menceraikannya. Dan ini bapak-bapak fikih yang harus disebarkan. Kebanyakan kita nggak ngerti masalah fikih-fikih seperti ini. Taunya nikah, ya sudah. Kemudian berjalan. Nggak tahu gimana batasan-batasan seorang menikah. Tidak boleh mentalak secara bercanda, tidak boleh mentalak dan seterusnya. Nanti kalau sudah terjadi, baru datang ke ustadz, nanya, ustadz ini gimana. Sudah terlanjur. Misalnya seorang mentalak istrinya 3 kali dalam satu waktu. Itu bisa jadi, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, talak seperti ini jatuh 3. Jadinya talak bain. Tidak boleh bisa kembali sampai dia menikah lagi. Nah, kalau sudah terjadi gimana? Ya sudah, salah bapak, kenapa nggak belajar sebelumnya? Makanya penting belajar agama. Apalagi praktek-praktek yang sering kita lakukan di kehidupan kita. Ya, kalau ada waktu, ada belajar ta'lim seperti ini, atau di mana kita belajar agama, duduk belajar. Apalagi dalam hal-hal yang kewajiban yang harus kita lakukan, yang sering kita lakukan. Baik itu nikah, muamalah, sholat, dan yang lainnya. Kemudian hal berikutnya yang seorang wanita haid tidak boleh lakukan adalah sholat. Ini jelas, wanita tidak boleh sholat ketika dia haid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Kalau haidmu telah datang, maka tinggalkanlah salat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, wanita yang sudah haid jangan nekat salat. Kalau dia nekat salat, maka itu dia bisa jadi malah berdosa. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Kemudian yang selanjutnya yaitu seorang yang wanita haid, dia tidak boleh berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa ihdakunna idza hadar lam tasum wa la tusalli?" Bukankah kalian kalau haid tidak puasa dan tidak salat? Jadi dalilnya begini. Suatu ketika dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para wanita, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lilubbir rajul al-hazim min ihdakunna." Aku tidak pernah mendapati suatu makhluk yang akalnya kurang dan juga agamanya itu kurang yang dapat menghilangkan keteguhan seorang lelaki. Jadi dia Nabi ngomong ke para wanita, aku nggak pernah mendapatkan seseorang atau seorang makhluk yang akalnya itu kurang, agamanya kurang, tapi dia bisa mengalahkan para lelaki. Maka ibu-ibu pun mengatakan, "Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah." Maksudnya gimana? Akal kita kurang, agama kita kurang, itu maksudnya gimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa syahadatul mar'a mithla nisfi syahadatir rajul?" Bukankah persaksian wanita itu, 2 persaksian wanita itu sama dengan persaksian 1 lelaki. Jadi dianggap setengah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada persaksian di pengadilan, 2 wanita itu terhitung sama dengan 1 lelaki. Ini makanya kurang akalnya. Kemudian mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah. Fadzalika min nuqsani aqliha." Inilah yang dimaksud dengan kurangnya akal mereka. Jadi maksudnya kurangnya akal wanita adalah
dua persaksian wanita itu terhitung dengan satu persaksian lelaki. Kemudian Nabi melanjutkan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah kalian para wanita kalau sedang haid itu tidak salat dan tidak berpuasa? Maka kata ibu-ibu, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fadzalika min nuqsani diniha." Inilah bentuk kekurangan agama kalian. Jadi kata Nabi SAW, para wanita ini adalah makhluk yang kurang agamanya. Kenapa? Karena mereka kalau haid tidak dibolehkan untuk sholat dan tidak berpuasa. Jadi intinya dalilnya bahwasanya seseorang yang haid, ibu-ibu, dia tidak boleh berpuasa. Sekali lagi kalau dia nekat berpuasa, bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Kemudian hal berikutnya yang tidak boleh dilakukan oleh ibu-ibu saat haid dan nifas adalah tawaf. Kalau dia pergi umrah atau haji, dia tidak boleh melakukan tawaf. Dalilnya adalah liqauli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha lima hadat, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi fil bait hatta tathuri. Kata Nabi sallallahu, jadi suatu ketika Aisyah ketika bersama Nabi, beliau sedang ketika berhaji, maka Aisyah pun terkena haid. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, tapi tidak boleh engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Ana ulang, lakukanlah semua perbuatan yang dilakukan oleh jamaah haji, maksudnya manasikul hajj, kecuali tawaf. Engkau tidak boleh tawaf sampai engkau suci. Ini dalil bahwasanya seorang wanita ketika haid dia tidak boleh tawaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukum asal bahwasanya seorang wanita kalau haid dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Kan tapi di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menganalisa. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seseorang wanita dalam keadaan darurat, dia misalnya pergi haji dari Indonesia, sudah tua misalnya umur 50 tahun, dan uang yang dia pergi haji itu uang kumpul selama bertahun-tahun, sampai dia di sana ternyata dia haid, maka kata Syekhul Islam dia boleh bertawaf. Kenapa? Karena ini adalah dalam hal darurat. Karena kalau kita melarang dia tawaf, mungkin dia nggak bakal bisa balik lagi haji. Kita tahu haji biayanya besar, mungkin dia kumpulin duit bertahun-tahun lama. Maka ini kata Syekhul Islam, ini adalah keadaan darurat. Dan ini hanya khusus bagi orang-orang yang susah. Misalnya, ya tadi Anda contohkan dari Indonesia atau dari negara lain yang lebih jauh, mereka datang ke Makkah berhaji, tiba-tiba saat waktunya tawaf mereka haid, maka kata Syekhul Islam boleh mereka tawaf. Akan tetapi fatwa ini tidak boleh dibawa kepada orang-orang Saudi, orang-orang Makkah, orang Madinah yang sekitar-sekitar Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka bisa nanti melakukan haji di haji-haji berikutnya. Mungkin lebih mudah bagi mereka untuk datang berhaji. Adapun orang-orang yang datang dari jauh, seperti tadi kita dari Indonesia, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau memang kiranya dia tidak bakal bisa kembali lagi ke haji, ke Makkah, sulit bagi dia kumpul duit, belum lagi giliran antrian, haji furoda mahal, maka bagi dia boleh untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Ini dalam keadaan darurat. Dan sekali lagi, ini kekhususan darurat dan tidak difatwakan kepada orang-orang yang tinggal di sekitaran Arab Saudi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hal berikutnya yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang wanita ketika haid adalah qiraatul Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Mu'allif mengatakan, wa huwa qawlu katsir min ahli ilmi min as-sahabati wat tabi'in. Dan ini adalah pendapat kebanyakan mayoritas ulama bahkan dari kalangan sahabat dan juga kalangan tabi'in, bahwasanya seorang wanita tidak boleh membaca Al-Quran. Waman ba'dahum, dan juga orang-orang setelah sahabat dan orang-orang tabi'in, mereka berpendapat bahwasanya wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Lakin, akan tetapi,
idza tajat ilal qiraah, kalau seorang wanita haid dia butuh untuk baca Al-Qur'an, seperti ka'an tahtaja ila murajaati mahfudhiha hatta la yunsa, seperti seorang wanita, seorang hafizah, dia memiliki hafalan misalnya 1 juz, 2 juz atau seterusnya. Dia takut kalau dia lupa dia enggak murojaah. Atau seorang yang dia ngajar anak-anak kecil di madrasah, misalnya ngajar TPA, au qiraati wardiha, maka jazalah dzalik, maka boleh bagi dia. Jadi poin yang kita tarik asalnya tidak boleh seseorang wanita haid membaca Al-Qur'an. Akan tetapi kalau dalam keadaan darurat, misalnya seorang wanita kalau dia enggak murojaah hafalannya bisa hilang. Ini kan mudarat. Kemudian misalnya dia guru TPA harus ngajar belajar Al-Qur'an, maka ini boleh bagi dia untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian muallif mengatakan wa in lam tahtaj fala taqra. Tapi kalau lagi tidak butuh, misalnya iseng-iseng baca Al-Qur'an, kalau enggak butuh misalnya, intinya tidak butuh, maka sebaiknya dia tidak membaca. Kama qala bihi ba'du ahli ilm. Karena sebagian ulama mengatakan seperti demikian. Jadi intinya asalnya para ibu-ibu kalau haid tidak boleh membaca Al-Qur'an sampai dia dalam keadaan butuh. Misalnya tadi kita contohkan seorang wanita yang butuh murojaah, maka dia boleh membaca Al-Qur'an sekedarnya untuk memurojaah hafalannya. Kemudian juga seperti wanita haid yang dia memang tugasnya untuk mengajar di madrasah, mengajar anak-anak, TPA dan seterusnya, maka ini boleh bagi dia untuk membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Insyaallah ada beberapa poin lagi nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawa tadilu lurus dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani 'ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita sedikit. Kemudian di antara hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita haid selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu mashul mushaf. Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita haid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu kitab suci, tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Kemudian selanjutnya, yaitu yang kedelapan, tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita haid. Di sini disebutkan oleh muallif, oleh penulis, adalah dukhulul masjid wal lubsu fihi. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita, menurut penulis di sini beliau menyebutkan adalah masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjid li junubin. Aku tidak menghalal, la uhillul masjid li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang junub, wala haid, dan juga bagi orang yang sedang haid. Kemudian dalil berikutnya yaitu wali annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mendekatkan kepalanya ke Aisyah. Wa hiya fi hujratiha, padahal Aisyah sedang di rumahnya. Jadi Masjid Nabawi kan nempel dengan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya di jendela. Jadi mendekat keluar ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatarajjalahu wa hiya haid. Kemudian Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia sedang haid. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid. Jadi Nabi mengeluarkan kepalanya dari masjid, kemudian Aisyah menyisir. Ini dalil mereka mengatakan bahwasanya seorang yang haid tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena kalau boleh Aisyah pastinya masuk terus menyisir Aisyah, masuk ke masjid menyisir Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kadzalika yahrum 'alaihal murur fil masjid in khafat talwithuhu. Kemudian juga seorang wanita yang sedang haid, dia tidak boleh lewat masjid kalau seandainya darah haidnya itu bisa jatuh, istilahnya kayak gitu. Talwith, kalau bisa jatuh darah haidnya maka dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Fa in aminat talwithuhu lam yahrum. Tapi kalau aman, misalnya tidak bakalan jatuh dari darahnya, tidak bakalan jatuh ke masjid, maka boleh bagi dia untuk lewat di masjid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ini khilafnya sangat kuat tentang berkaitan apakah seorang wanita haid itu boleh masuk dalam masjid, apakah tidak. Jadi dia masuk kemudian duduk dalam masjid. Kemudian kalau kita katakan kalau junub, ada tegas dalam Al-Quran katakan bahwasanya orang yang junub tidak boleh. Adapun haid, maka para ulama khilaf. Wanita haid masuk masjid. Ada tiga pendapat yang mengatakan yang pertama adalah tidak boleh secara mutlak. Ini mau lewat, sekedar lewat aja misalnya, itu nggak boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat ini, mu'alif yang ini mengatakan bahwasanya tidak boleh berdiam tapi boleh lewat. Kalau darahnya itu aman, tidak bercecer di masjid. Ini pendapat. 1, 2. Kemudian juga ada pendapat ketiga,
yang mengatakan bahwasanya wanita haid boleh berdiam, bahkan bukan masuk berdiam di masjid. Dengan catatan darahnya tersebut tidak bercecer di masjid. Dengan catatan darahnya tidak bercecer. Kalau kita merujuk ke buku yang sedang kita pelajari, yang kita baca, ini beliau merojihkan bahwasanya wanita tidak boleh berdiam di masjid. Jadi misalnya dia lagi haid, dia masuk ke masjid, ikut taklim, belajar mengajar, apapun dia lakukan di masjid berdiam, itu tidak boleh menurut muallif di sini. Dan mereka mengatakan dalil tadi, contohkan misalnya tadi ketika di masjid Rasulullah itu mengeluarkan kepalanya di rumah Aisyah. Kalau seandainya orang haid boleh masuk, sekiranya mungkin Aisyah keluar kemudian masuk ke masjid baru nyisir rambut Aisyah. Ini dalil mereka bahwasanya buktinya Aisyah tidak masuk. Ini dalil bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kemudian juga ada beberapa dalil yang mereka sebutkan yang menguatkan bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid, seperti dalil ketika salat Id hari raya, setiap salat hari raya, Nabi SAW itu menyuruh semua wanita untuk hadir dalam salat Id tersebut. Akan tetapi beliau mengatakan wa amaral huyat an ya'tazilna musallal muslimin. Nabi memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk meninggalkan atau menjauh musalla, yaitu tempat salat kaum muslimin. Di dalil ini mereka mengatakan bahwasanya ini dalil Nabi memerintahkan bahwasanya orang-orang yang haid ketika hadir di salat Id tidak boleh dekat-dekat tempat salat. Musalla. Jadi dalam bahasa Arab musalla itu artinya adalah tempat salat. Ini dalil mereka sebutkan juga. Kemudian pernah ada juga dalil bahwasanya suatu ketika Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk mengambil sajadah di Masjid Nabawi. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah ini haid. Ya Rasulullah saya haid. Maka Rasulullah mengatakan, inna haidatuki laisat fi yadik. Haidmu itu bukan di tanganmu, ambil aja, nggak apa-apa. Kata mereka yang berpendapat bahwasanya wanita tidak boleh berdiri di masjid mengatakan bahwasanya ini Aisyah tahu. Buktinya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah saya lagi haid. Jadi saya nggak bisa ngambil itu, ngambil sejadahnya dalam masjid. Karena kemudian Nabi mengatakan, wahai Aisyah, haidmu itu bukan di tanganmu, silakan ambil. Jadi mereka berdalil bahwasanya ini buktinya bahwasanya Aisyah memahami bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk dalam masjid. Ini pendapat mereka dan ini adalah pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya wanita haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Akan tetapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita tidak boleh berdiam dalam masjid ini kurang tepat. Yang lebih tepat wallahu taala alam, wanita haid boleh bagi mereka masuk ke dalam masjid secara mutlak. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Di dalam suatu riwayat beliau mengatakan bahwasanya wanita boleh masuk dalam masjid wanita haid. Kemudian ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Muzani, yaitu pendapatnya Imam Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Kemudian pendapatnya Imam Abu Dawud Al-Zahiri, Ibnul Munzir, dan yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan pendapat ini juga yang disidangkan oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad. Untuk tahu Dewan Fatwa Al-Irsyad, ustadz-ustadznya para dakatirah seperti Ustadz Arifin Badri, Ustadz Syafiq, dan seterusnya. Mereka merojihkan, membenarkan bahwasanya yang paling dekat, yang paling tepat bahwasanya wanita haid itu boleh berdiam di masjid. Dengan catatan darah-darah haid tersebut mereka tidak berceceran di masjid.
Apa dalil mereka mengatakan bahwasanya para wanita itu boleh di masjid? Yang pertama mereka mengatakan bahwasanya hukum asal seorang muslim itu suci. Nabi SAW mengatakan, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Ini hukum asal. Maka kita menajiskan, dalam tanda kutip ya, orang haid, sehingga mereka tidak boleh masuk masjid, ini butuh dalil yang kuat. Nah, jadi kaidah asal bahwasanya seorang wanita muslimah itu asalnya adalah suci. Kemudian yang kedua, dalil mereka yang mengatakan bahwasanya wanita haid boleh masuk dalam masjid berdiam, bahkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala ketika haji wada. Jadi ketika haji wada, Aisyah haid. Maka kata Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Aisyah, faf'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh para jamaah haji. Maksudnya manasik-manasiknya semua lakukan. Ghairu an la tatufi fil baiti hatta tathuri. Kecuali jangan engkau tawaf di Makkah, di Ka'bah sampai engkau suci. Jadi ana ulang, hadisnya bahwasanya Aisyah sedang haid. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada haid, ya Aisyah, lakukan semua amalan haji kecuali tawaf. Intinya itu. Nah, para ulama yang mengatakan bolehnya wanita haid masuk ke masjid, mereka berdalil bahwasanya dalam riwayat lain jangan engkau sholat. Jadi jangan tawaf dan jangan sholat. Nah, para ulama ini mereka mengatakan bahwasanya yang disebutkan hanya tawaf dan sholat. Kalau seandainya Aisyah tidak boleh masuk masjid, pasti Nabi mengatakan jangan masuk masjid. Sedangkan banyak amalan yang dilakukan di masjid. Mereka dalil bahwasanya di sini Nabi hanya mengatakan tidak boleh tawaf dan tidak boleh sholat. Tetapi yang lainnya boleh. Maka mereka mengatakan ini boleh dalil bahwasanya seorang wanita haid boleh berdiam di masjid. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga mereka mengatakan bahwasanya kaidah fikih menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu adalah mubah, hukumnya asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Jadi asalnya semuanya mubah sampai ada dalil yang melarang. Nah, wanita masuk ke masjid, berdiam di masjid itu asalnya mubah. Maka kita tidak boleh melarang seorang wanita haid masuk ke masjid sampai ada dalil tegas yang melarang. Ini ketiga. Kemudian yang keempat, adapun dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tadi, misalnya tadi kayak Aisyah menyisir Rasulullah keluar, kata mereka bilang ini tidak tegas. Tidak tegas bahwasanya orang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid, kurang tegas. Kemudian juga dalil ketika Aisyah disuruh ambil sejadah oleh Rasulullah, kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang haid." Kemudian Rasulullah bilang, haidmu itu bukan di tanganmu. Ini mereka memahami bahwasanya Aisyah tidak mau mengambil sejadah karena takut darahnya kececer di sejadahnya. Paham maksud Anda? Jadi Nabi nyuruh Aisyah ngambil sejadah. Aisyah nggak mau. Aisyah bilangnya saya lagi haid ya Rasulullah. Pihak yang sana yang melarang, mereka mengatakan ini loh dalil bahwasanya Aisyah nggak mau masuk masjid mau ngambil sejadah. Tapi yang pihak sini yang membolehkan mengatakan bilang enggak, bukan gitu pemahamannya. Aisyah itu nggak mau ngambil sejadah bukan karena nggak mau masuk masjid, tapi karena takut darahnya tercecer di sejadah. Paham ya? Jadi dalilnya satu tapi pemahamannya beda. Yang satu bilang ini dalil Aisyah nggak mau masuk masjid karena dia lagi haid. Yang sini mengatakan bilang itu Aisyah bukan nggak mau masuk masjid, cuman dia takut sejadahnya itu nanti tercecer kena darah haid yang keluar. Wallahu ta'ala alam, dan Allah ta'ala alam yang lebih tepat bahwasanya yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya wanita haid dengan catatan tidak sampai darahnya bercecer di masjid, maka boleh bagi dia untuk berdiam di masjid. Boleh bagi dia untuk misalnya ikut taklim atau ikut kelas, misalnya kelas bahasa Arab. Kalau lagi belajar bahasa Arab, boleh bagi mereka berdiam di masjid. Dan saya ulangi, ini adalah pendapat, kalau kita belum kenal ulama-ulama zaman dahulu, Anda sebutkan ustadz-ustadz yang pilih pendapat ini.
Pendapat ini ketika sidang diketuai oleh Ustadz Firanda Andirja. Beliau jadi ketua pada saat itu. Kemudian ini dipilih oleh Ustadz Syafiq, Ustadz Sofyan Baswedan, Ustadz Arifin Bardi, Ustadz Khalid Basalama, Muhammad Ihsan, Ustadz Roy Grafika, Dr. Erwandi, dan Dr. Musyafa. Jadi intinya ini keputusan dari sidang Dewan Fatwa Al-Irsyad. Jadi mudah-mudahan ini pendapat yang lebih benar. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lihat, pertanyaannya susah masalah haid. Allahu ta'ala alam. Ini pertanyaan susah. Insya Allah kalau ini Anda simpan, insya Allah minggu depan Anda jawab. Insya Allah kalau Anda pelajar Anda akan jawab. Ini soalnya kebiasaan mereka. Biasanya keluar langsung berhenti, muncul lagi. Ini Anda nggak tahu. Anda takut buat jawab. Makanya betul kata Imam Ahmad, beliau paham betul masalah haid itu setelah 9 tahun. Ini Imam Ahmad, ulama, nggak kita. Bagaikan lubang sumur sama langit, jauh. Tapi nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini Anda simpan, Anda akan jawab insya Allah. Sabar ibu-ibu ya. Ini ada agak gampang. Afwan Ustadz, manfaat bagi laki-laki dalam mempelajari haid dan nifas apa Ustadz? Gampang. Antum tadi tahu nggak? Kalau antum sudah nikah misalnya nggak boleh dijima. Minimal antum kalau tahu antum bisa ajar istri antum. Itu minimal manfaat yang kita dapat. Minimal kita duduk sini kita dapat pahala. Tuh. Allahu ta'ala alam. Ini ya Bu ya. Maaf Bu, Anda nggak bisa jawab. Insya Allah Anda simpan. Minggu depan kita bahas insya Allah. Cukup Pak ya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.